wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan mini riset saya, yaitu jus dan ayam geprek mandiri sukses. Yang di bab pertama atau bab 1 yaitu ada latar belakang COVID-19. COVID-19 tentunya telah mampu mengubah dunia, terlebih dalam industri bisnis. Selama pandemi COVID-19, banyak bisnis mulai menurun penjualannya secara drastis, dan bahkan ada pula yang sampai menutup bisnisnya yang telah dibangun sebelumnya. Oleh karena itu, sebaiknya lakukan perencanaan pemasaran dengan benar dan matang selama pandemi. Hal ini pun harus dilakukan pada saat sulit seperti sekarang agar bisnis tetap berjalan. Adapun perubahan yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 dan juga setelahnya, mulai dari perubahan perilaku seseorang, perubahan sosial, perubahan bisnis, hingga perubahan pemerintah. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat UMKM merupakan salah satu unit usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. UMKM ini pula merupakan salah satu dapat penyokong perekonomian di Indonesia, khususnya pada masyarakat golongan bawah dan menengah. UMKM kami di masa pandemi COVID-19 mengalami kemerosotan, bahkan ada yang bangkrut karena semakin rendahnya tingkat pembeli karena terjadinya PPKM yang diberlakukan pemerintah. Banyak pedagang-pedagang kecil yang mengalami kesusahan akibat PPKM ini, yang menyebabkan mereka susah untuk berjualan karena dibatasi oleh jam operasional yang ada. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ada pengertian dari UMKM. Terus bagaimana tentang tantangan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 di usaha. Yang ketiga, ada apa yang menjadi peluang usaha jus dan ayam geprek di masa pandemi COVID-19. Berapa jumlah pendapatan usaha sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Tujuan dan manfaat. Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan di atas, maka apa manfaat yang dapat diperoleh? Yang pertama, agar pembaca dapat mengetahui tentang usaha-usaha yang dijalankan UMKM. Yang kedua, agar pembaca dapat lebih mengetahui tantangan-tantangan usaha yang dihadapi dalam membuka usaha di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, pembaca juga dapat memperkirakan keuntungan yang didapat dari membuka usaha. Yang keempat, untuk mengetahui prospek kedepannya dari usaha makanan dan minuman. Bab kedua, di sini ada SWOT. Apa sih SWOT itu? SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT adalah strategis yang digunakan untuk memahami posisi suatu organisasi, bisnis, proyek, atau individu dengan mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan. SWOT membantu Anda mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk proyek tertentu atau rencana bisnis secara keseluruhan. Pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja baik. Ini dapat dibandingkan dengan inisiatif lain atau keunggulan kompetitif eksternal. Memeriksa area ini membantu Anda memahami aspek yang sudah berhasil. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja buruk. Menganalisis kekuatan sebelum kelemahan atau menciptakan dasar keberhasilan dan kegagalan merupakan ide yang baik. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang dalam SWOT adalah hasil dari kekuatan dan kelemahan Anda yang ada. Bersama dengan inisiatif eksternal, apapun yang akan menempatkan Anda pada posisi kompetitif yang lebih kuat.
Ini bisa saja berupa mulai dari kelemahan yang ingin Anda tingkatkan atau area yang tidak teridentifikasi dalam 2 fase pertama analis Anda. Yang keempat, ada threats atau ancaman. Ancaman mengacu pada area yang berpotensi menimbulkan masalah. Ancaman berbeda dari kelemahan karena ancaman bersifat eksternal dan umumnya di luar kendali. Ini dapat mencakup apa saja, mulai dari pandemi global hingga perubahan landscape persaingan. Bab 3. Pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini, yang pertama ada observasi, suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa dilakukan sebagai proses yang kompleks pengumpulan data yang dilakukan di Jalan Cemekar depan TK Sukahaji ya. Yang kedua, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dan cara tanya jawab langsung. Wawancara dilakukan dengan secara langsung kepada pemilik usaha. Struktur organisasi yang pertama, pemilik. Pemilik utama adalah pemilik modal, pemilik dan pemimpin usaha ini dipegang oleh Ibu Sumatik. Yang kedua ada karyawan. Pekerja pada warung ini terdiri dari orang yang bertugas membuat pesanan dan melayani pelanggan serta membersihkan sisa-sisa makanan. Yang keempat ada metode kualitatif. Metode kualitatif untuk melakukan proses bisnis re-engineering. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode penelitian melakukan wawancara dan observasi secara langsung. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang akurat mengenai proses bisnis yang ada pada usaha jus dan ayam geprek Ibu Sumiatik. Usaha tersebut merupakan salah satu usaha yang ada di Cileunyi, terletak di kawasan Jalan Cemekar depan TK Sukahaji. Harga produk yang ditawarkan termasuk terjangkau, dimulai dari 9.000 hingga 20.000. Usaha ini sudah berjalan sekitar 5 tahun dari tahun 2019 hingga sekarang. Usaha tersebut tidak memberikan brosur untuk mempromosikan produknya karena letaknya di pinggir jalan. Pemilik usahanya hanya membuat spanduk untuk memperkenalkan usahanya dan untuk menarik minat pelanggan. Usaha ini memiliki 2 orang karyawan yang menjaga secara bergantian. 1 orang menjaga dari pagi hingga siang dan 1 orang lainnya menjaga dari siang hingga sore. Ibu Sumiatik mengaku peminat dari usaha ini berasal dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Dampak dari COVID-19 sangat dirasakan oleh Ibu Sumiatik sebagai pemilik usaha ini. Pasalnya belum genap setahun, usaha yang baru dirintis oleh keluarganya harus mengalami kesulitan, apalagi di saat adanya kebijakan dari lockdown. Semua aktivitas di luar rumah dibatasi, konsumen dan usahanya menjadi berkurang dan masih harus bersaing dengan usaha-usaha lain. Dalam sehari, pendapatan usaha ini biasanya mencapai 1,7 juta atau 1.700.000 ya. Namun di saat pandemi pendapatannya diperoleh hanya sebatas balik modal. Ibu Sumiatik menjelaskan bahwa di masa sebelumnya pandemi usahanya mampu menjual hingga 40 porsi untuk ayam geprek dan 30 cup untuk jus. Akan tetapi, saat masa pandemi usaha tersebut hanya mampu menjual 15 porsi ayam geprek dan 20 cup jus. Namun Ibu Sumiatik tidak langsung putus asa. Beliau mengikuti untuk tren melakukan penjualan online. Awalnya usaha ini hanya melakukan pelayanan secara langsung, tetapi di masa pandemi Ibu Sumiatik dan keluarga membuat pesanan secara online. Promosi juga mulai dilakukan melalui media sosial untuk semakin mengenalkan produk dari usaha ini. Untuk melakukan pengantaran pesanan biasanya dilakukan oleh pemilik usaha sendiri karena usaha ini tidak bekerja sama dengan pengantaran online platform. Selain melakukan promosi dan pengantaran online, Ibu Sumiatik juga berusaha untuk selalu menjaga dan kualitas dari produk maupun tempatnya berjualan agar konsumen ingin kembali
membeli produknya. Dengan semangat dan dukungan dari keluarga, Ibu Sumiatik membangkitkan usahanya. Ibu Sumiatik tidak memandang pandemi akan membuat usahanya berakhir. Justru beliau memanfaatkan keadaan untuk semakin meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Bab 5. Kesimpulan dari hasil wawancara, ayam geprek dan jus yang dimiliki oleh Ibu Sumiatik. Ibu ini bisa menjual 40 porsi ayam geprek dan 30 cup untuk jusnya di masa sebelum ada pandemi COVID-19. Sedangkan di masa pandemi, ibu tersebut hanya menjual 15 porsi ayam geprek dan 20 cup jus saja. Ibu pedagang tersebut, ia mengatakan ia mulai menjual jualannya melalui media online agar tidak tutup usaha di masa pandemi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ketekunan, kegigihan seorang serta kesabaran dapat menghasilkan apa yang ia inginkan. Merintis usaha itu tidak harus dengan modal besar, melainkan dengan kesungguhan dan pengelolaan yang benar. Tidak juga berpendidikan tinggi, tetapi dengan kemauan keras serta situasi dan keadaanlah yang membuat seseorang harus mengambil keputusan dan bertindak. Tetapi akan lebih sempurna seseorang dengan keinginan yang kuat disertai ilmu dan pengalaman yang cukup sangat mendukung untuk usaha yang lebih baik dan lebih maju. Saran untuk penjual yaitu untuk membuat dagangan dan produk dagangan menjadi lebih menarik sehingga menjadi pusat perhatian bagi setiap orang yang lewat. Lalu untuk lokasi penjualan disarankan mencari lokasi penjualan di tempat yang ramai pengunjung atau tempat yang sering dilewati sehingga tingkat pendapatan akan semakin meningkat. Dan kami menyarankan kepada penjual untuk mendaftarkan usahanya melalui pengantaran online seperti Gojek, Grab, Shopee Food, GoFood, dan lain-lainnya. Mungkin sekian presentasi laporan mini riset yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.